Shalom ibu-ibu wanita Deborah yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah wanita online di hari Rabu ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih penyertaan-Mu ya Bapa. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan, tiap hari lepas hari, tiada habis-habisnya Engkau memberkati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan dalam tangan Engkau ibu-ibu wanita Deborah Tuhan. Biar Engkau yang menyertai mereka, memberkati mereka. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar Engkau pakai hamba-Mu lebih dari apa yang hamba persiapkan Tuhan. Dan firman ini menjadi hidup Tuhan. Firman ini menjadi rema bagi kehidupan kami, menjadi pelita bagi hidup kami. Terpuji nama-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibu-ibu, tak terasa kita sudah memasuki di tahun penghujung 2020. Kita sudah di tanggal 30 dan sebentar lagi kita akan memasuki ke tahun baru dengan hitungan hari tanggal 31 ke tanggal 1 kita sudah berganti tahun. Kita akan flashback ke belakang ibu-ibu ke tahun 2020, di awal tahun, selama tahun 2020 ini apa yang terjadi dalam kehidupan ibu-ibu. Kita akan merenung, kita akan melihat. Mungkin di tahun 2020 ini ibu-ibu mendapatkan berkat. Anak-anak lulus kuliah, anak-anak mendapat pekerjaan, atau anak-anak ibu-ibu ada yang mendapat pasangan hidup. Suami masih dengan pekerjaannya yang baik-baik saja. Juga mungkin ibu-ibu yang buka toko dengan omset yang masih semuanya masuk dalam hitungan, tidak terjadi kerugian. Juga mungkin mempunyai kesehatan yang baik, kesehatan yang prima. Bisa olahraga, bisa jalan-jalan pagi, bisa sepedaan, bisa yoga, atau bahkan mungkin bisa piknik meskipun gak jauh-jauh, cuma ke Kaliurang atau ke laut. Dan semuanya itu adalah berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup ibu-ibu. Tetapi ibu-ibu, apabila keadaan di tahun 2020 berbanding terbalik, yang terjadi dalam kehidupan ibu-ibu, terjadi kemalangan, terjadi musibah, atau terjadi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ibu-ibu, yang dialami ibu-ibu di tahun 20 ini, yang pandemi tidak ada habis-habisnya, sampai sekarang belum berakhir. Kalau keadaan kita yang diberkati, keadaan kita yang baik-baik saja, rasanya kita mengucap syukur itu adalah hal yang sangat mudah kita lakukan. Hal yang sangat mudah dan ringan kita lakukan, kita mengucap syukur. Tetapi keadaannya apabila berbanding terbalik ibu-ibu, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Apakah kita masih dengan mudahnya mengucap syukur ibu-ibu? Mari kita belajar dalam firman Tuhan yang saya beri tema, bersyukur wajib dilakukan. Kita buka dalam firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di situ dikatakan dalam firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Kasih setianya selama-lamanya ada pada kita ibu-ibu. Bersyukur ibu-ibu. Bersyukur yang saya baca, saya pelajari itu artinya adalah berterima kasih. Dan wajib itu artinya ibu-ibu adalah harus dilaksanakan, harus dikerjakan, harus dilakukan. Jadi kita bersyukur itu adalah kita wajib berterima kasih kepada Tuhan yang harus kita kerjakan ibu-ibu, yang harus kita laksanakan dalam hidup kita. Mengapa ibu-ibu kita wajib bersyukur kepada Tuhan? Ada alasannya ibu-ibu. Yang pertama alasannya adalah kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena Allah berdaulat dalam hidup kita untuk tujuannya yang mulia. Kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, ibu-ibu. Dalam segala hal itu berarti dalam keadaan kita, meskipun kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, kita dalam keadaan bermasalah, kita dalam keadaan yang berhalangan, kita tertimpa musibah, kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan, ibu-ibu. Ketika ibu-ibu didiagnosa oleh dokter, mengalami sakit penyakit, atau mungkin kehilangan pekerjaan, atau bahkan pasangan hidup kehilangan harta benda, mengalami kerugian dalam kehidupan ibu-ibu, dalam kondisi ekonomi yang serba tidak stabil sampai saat ini, atau mungkin ibu-ibu mengalami yang kontrakan rumahnya habis, bahkan harus pindah, tetapi uang belum ada di tangan, uang belum cukup untuk kontrak lagi rumahnya, atau mungkin ibu-ibu difitnah oleh orang, dikhianati pasangan hidup. Ibu-ibu, tadi dikatakan bersyukurlah dalam segala hal. Semua yang dialami mungkin dalam hal yang tidak enak dalam kehidupan ibu-ibu, itu tetap harus mengucap syukur, ibu-ibu. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf adalah seorang pemuda yang sangat disayangi oleh ayahnya, sehingga membuat saudara-saudaranya, kakak-kakaknya iri pada Yusuf. Yusuf pada saat usia 17-30 tahun, dia mengalami kehidupan, mengalami masalah demi masalah, musibah demi musibah yang rasanya tidak ada habis-habisnya yang dialami Yusuf. Rasanya tidak berhenti masalah demi masalah itu. Padahal Yusuf adalah anak kesayangan orang tuanya. Yusuf harus mengalami dibuang dalam sumur, harus juga mengalami dijual dan dijadikan budak. Betapa tidak enak dijadikan budak. Harus tergantung pada orang, harus melakukan perintah orang, semuanya harus dilakukan dan harus siap. Sampai Yusuf difitnah oleh istri Potifar, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara pun Yusuf masih mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya. Dia dilupakan oleh temannya dalam satu sel untuk mengatakan kepada raja, tapi temannya lupa pada Yusuf. Dan Yusuf mengalami semuanya itu, ibu-ibu. Semuanya itu ada tujuannya. Allah berdaulat atas kehidupan Yusuf. Allah mempunyai tujuan dalam kehidupan Yusuf, yaitu untuk tujuannya yang mulia, untuk menyelamatkan bangsa Israel, bangsa yang sangat besar. Allah punya tujuan dalam kehidupan Yusuf. Dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, ketika saat itu Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya, dan Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir, di bawah Firaun, dan Yusuf mempunyai kekuasaan yang penuh. Dia bertemu dengan kakak-kakaknya dan berkatalah Yusuf, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melaksanakan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ibu-ibu, mungkin ibu-ibu mengalami musibah masalah yang tidak ada habis-habisnya di sepanjang tahun 2020 ini. Ingatlah dan yakin, percaya ibu-ibu, bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan ibu-ibu untuk tujuannya yang mulia. Tuhan itu mempunyai kekuasaan atas hidup ibu-ibu dan saya. Dan kita wajib bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan itu membutuhkan suatu ketaatan yang ada dalam hidup kita, ibu-ibu. Jadi kita tetaplah bersyukur pada Tuhan dalam keadaan apapun, karena Tuhan berdaulat atas hidup ibu-ibu dan saya. Dan yang kedua, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena yang kedua adalah untuk mematahkan rencana iblis, jerat maut iblis yang membuat kita memberontak terhadap Tuhan, supaya kita menghujat kepada Tuhan. Kita harus mematahkan tujuan iblis itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang terjadi pada istri Ayub. Ketika Ayub tertimpa musibah, tertimpa masalah yang disebabkan oleh iblis, yang diizinkan Tuhan untuk Ayub dicobai iblis. Ayub adalah orang yang taat dan takut akan Tuhan. Tapi istrinya, dia tidak tahan untuk keadaan yang terjadi. Ketika terjadi musibah masalah itu, hartanya habis,
anak-anaknya mati, bahkan Ayub kena sakit penyakit. Istrinya tidak tahan oleh masalah-masalah yang terjadi. Di dalam Ayub 2 ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, istri Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub menghujat Tuhan, istri Ayub memberontak pada Tuhan. Dan Ayub diajak juga untuk memberontak kepada Tuhan, tapi Ayub tidak mau melakukannya. Ayub tetap taat dan tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaannya dia saat itu. Di dalam Ayub 2 yang ayat 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ibu-ibu, Ayub tidak mau memberontak kepada Tuhan. Ayub tidak mau menghujat Tuhan, tapi Ayub menerima apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ayub bersyukur kepada Tuhan karena Ayub percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidupnya. Tuhan itu menyertai dalam kehidupannya. Di dalam firman Tuhan Ibrani 13 ayat 5b dikatakan dalam firman Tuhan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah ibu-ibu firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kehidupan ibu-ibu dan saya. Dia sekali-sekali tidak akan membiarkan kita, dia akan menyertai kita. Jadi kita wajib bersyukur ibu-ibu dalam keadaan yang mungkin kita tidak baik, keadaan kita yang terpuruk. Kita wajib bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, kita berarti sudah membuka celah kita, membuka kesempatan kepada iblis, kita masuk dalam jeratnya iblis, dalam tujuannya untuk kita memberontak pada Tuhan, supaya kita menghujat Tuhan Allah kita. Kalau kita mengucap syukur berarti kita mematahkan segala rencana iblis. Dan yang ketiga ibu-ibu, kita wajib mengucap syukur karena kita dipercayakan oleh Tuhan atas fasilitas-fasilitas yang diberikannya kepada kita. Dipercayakan untuk mengelola segala berkat-berkat Tuhan. Dalam Mazmur 67 ayat 1-8 di situ dikatakan, Daud mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena berkat-berkat yang telah dicurahkan dalam kehidupannya, baginya dan bagi bangsanya. Daud mengucap syukur di dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya Allah, Allah kita memberkati kita. Ibu-ibu, Daud raja yang sangat besar, dia mengucap syukur pada Tuhan apa yang telah Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Jadi kita wajib juga mengucap syukur untuk berkat-berkatnya Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita berterima kasih pada Tuhan untuk nafas yang diberikan kepada kita. Kita masih sehat sampai saat ini. Kita bisa menikmati hidup sampai saat ini. Bisa makan minum cukup. Bisa ada rumah untuk berteduh dari panas dan hujan. Ada anak-anak, ada pasangan hidup yang masih komplit. Ada orang tua, ada mertua, punya pekerjaan, pendidikan, dan juga teman-teman yang mendukung dalam kehidupan ibu-ibu. Apapun berkat Tuhan tiap hari tiada habis-habisnya ibu-ibu. Bila kita hitung satu persatu, kita tidak akan bisa menulis dalam satu buku itu. Banyak sekali berkat-berkat Tuhan. Dan kita masih bisa hidup sampai di penghujung tahun 2020 ini. Itu karena semua adalah berkat kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi ibu-ibu, bersyukurlah kepada Tuhan. Bagaimana ibu-ibu supaya kita memiliki hati yang penuh dengan syukur. Milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan. Milikilah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memuji Tuhan. Dengan cara menyembah Tuhan. Dengan cara berdoa. Dengan cara membaca firman. Tiap hari satu ayat, enggak apa-apa. Tiap hari lepas hari baca firman Tuhan. Dengan mengagungkan nama Tuhan. Tidak hanya satu minggu sekali kita ke gereja mendengarkan firman Tuhan, tapi di setiap saat, setiap waktu kita bisa bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan. Maka kita akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ibu-ibu,
Jadi kita wajib mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa ibu-ibu tadi? Karena Allah berdaulat atas hidup kita untuk tujuannya yang mulia. Dan yang kedua, untuk mematahkan jerat maut iblis yang tujuannya supaya kita memberontak terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, kita wajib bersyukur karena kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat-berkat-Nya. Mari ibu-ibu kita bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk hari esok, dan bersyukur untuk hari-hari yang akan datang. Kita tutup di tahun 2020 ini dengan ucapan syukur berterima kasih kepada Tuhan untuk siap memasuki di tahun 2021. Amin ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan, sampai di tahun 2020 di penghujung tahun ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan, berkat-Mu, kekuatan, kemurahan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Itu adalah kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu yang tiada habis-habisnya Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih yang tiada habis-habisnya kami ucapkan pada Engkau Tuhan. Kau begitu baik bagi kehidupan kami ya Bapa. Biar nama-Mu saja yang diagungkan, nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Pakai hidup kami lebih Tuhan. Wanita-wanita di Bora Tuhan, pakai mereka juga ya Bapa. Supaya mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Supaya mereka menjadi kepanjangan-Mu ya Bapa. Dan mereka Tuhan bersyukur atas kehidupan yang telah Kau berikan kepada mereka dan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup tahun 2020 ini dengan penuh syukur dan berterima kasih pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.